Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Pagi. Ya, Pagi, Pak. oke. Kita hari ini masuk ke pembahasan si Laravel ya. Jadi kalau kemarin kan review web yang dari semester sebelumnya, tambahan PHP sedikit, terus kemarin itu bahas mengenai Bootstrap juga untuk CSS, ya kan? Oke, nah yang hari ini sih nggak ada hubungannya dengan materi yang lalu, tapi akan dilanjutkan setelah tahapan Laravel ini, instalasi Laravel ini, gitu. Jadi di materi pertemuan ketiga ini kita lebih ke pengenalan Composer sama si Laravel, gitu. Nah, Composer udah ada yang pernah dengar? Ada yang tahu Composer? Enggak, Iya. Pak. Pengertian yang dibahas Indonesia Composer tahu? Dan bilang nggak tahu juga. Di dunia musik ada istilah Composer? Iya, tahu Iya, kalau itu. ya, kalau Ah, itu tahu. nah iya kan kurang lebih mirip pengertiannya. Oh, Apa Composer? orang yang menyusun Menyusun apa? lagu something. Ya, jadi ya mirip lah kurang lebih begitu. Jadi si Composer ini juga apa ya? Ya bisa dibilang kalau di sini dia apa ya, punya sumber resource gitu kan. Nah, dia punya sumber resource. Nah, nanti dia yang akan tadi menyusun. Kalian mau bikin apa sih? Mau install apa sih? Gitu. Nah, nanti dia yang ngebantuin gitu. Nah, di sini kalau bahasa resource-nya tadi, nah di sini sih disebutnya package manager gitu. Jadi si Composer dia lebih ke arah untuk PHP gitu. Jadi package manager tapi khusus untuk PHP. Mungkin ya, saya belum explore semua. Rasanya sih sebenarnya nggak cuman untuk PHP sebenarnya gitu. Jadi kayak JavaScript dan Bootstrap juga mungkin dia ada sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau package manager lain yang contoh npm Node.js ya, Node.js atau npm, terus ada lagi yarn kayak gitu-gitu. Nah, mungkin dia sama ada package manager juga. Bedanya adalah kalau si Composer ini ketika ada perintah PHP, maka dia akan running atau ngejalanin si perintah atau script PHP itu gitu. Sementara kalau yang lain, nah ada kemungkinan dia nggak bisa nggak bisa di-run gitu. Jadi kalau Composer di sini PHP, nah yang lainnya itu ada namanya game untuk Ruby. Nah, terus ada lagi npm nih yang tadi npm atau Node.js tadi itu lebih ke JavaScript gitu. Jadi script-script yang ada JavaScript ada di si npm ini gitu. Terus kalau di Linux, nah Debian atau Ubuntu biasanya dia adalah namanya apt. Nah kalau Fedora itu ada istilahnya namanya yum. Kalau yang pernah main-main di Linux gitu. Nah jadi dengan kalian menginstal Composer, nah library atau framework yang udah ada di si Composer, kalian bisa pakai gitu. Kalian bisa install. Nah,
mau di apa nanti kalau misalnya ada update atau segala macam ya bisa juga langsung lewat Composer. Jadi kalian nggak perlu manual download taruh gitu. Nah, ketika kalian download taruh kan sebenarnya PHP-nya itu kan perlu dijalanin buat misalnya contoh ngupdate directory file atau untuk update database. Karena kan beda versi, beda database mungkin gitu. Nah, jadi kalau pakai si Composer nanti dia akan otomatis. Nah, tapi kalau misalnya tadi manual kalian tambahin ya berarti kalian harus jalanin manual prosedur update-nya misalnya. Kayak gitu. Oke, paham? Nah, dengan menggunakan Composer, kita akan dengan mudah mengelola dependensi atau library yang diperlukan aplikasi PHP. Nah, mulai dari download, pengaturan, auto load, hingga update dependensi. Gitu. Jadi paham ya, kurang lebih apa? Dia cuma bantu doang, alat bantu, gitu kan. Nah, sebenarnya kalian kalau mau install sendiri ya bisa, gitu. Cuman ya tadi namanya library kan library belum tentu cuma satu doang yang kalian pakai, gitu. Nah, kayak semacam Laravel ini juga sebenarnya ada apa? Ada banyak library tambahan yang bisa dipakai di Laravel, gitu. Oke, kelebihan dari Composer membuat kode PHP lebih terstruktur dengan konsep MVC. Ini sih sebenarnya balik lagi dengan framework juga sih, gitu. Tapi rata-rata hasil dari Composer itu ya dipisahkan. Jadinya dia lebih ke art, lebih ke konsep MVC-nya, gitu. Oke, terus nah yang kalau kalian install copy manual library-nya, biasanya kalian harus include semua file PHP gitu. Kayak kemarin misalnya ini contoh doang ya gambaran doang. Oh, saya mau tambahin koneksi.php. Nah, maka mau nggak mau kalian harus include file koneksi tadi gitu. Nah, dengan bantuan Composer itu library tadi nanti include tetap include tapi udah di auto load. Nah, jadi apa ya istilahnya udah dibuatin otomatis lah include-nya gitu. Yang akan menghandle function tersebut gitu. Jadi kita nggak usah lagi include lagi. Nah, karena ya udah otomatis gitu. Package yang dibutuhkan akan otomatis terpasang pada Composer tanpa harus mengincludekan terlebih dahulu. Nah, ini yang tadi sama kurang lebih mirip. Dengan menggunakan package, kita dapat menggunakan ribuan package yang sudah ada di Composer. Nah, jadi kalian nggak perlu lagi cari download gitu. Tapi langsung aja kalau library-nya ada di dalam package si Composer, maka kalian bisa langsung pakai. Cukup ketik perintah. Nah, misalnya install library apa gitu kan. Nah, nanti dia akan otomatis ada di file project kita gitu. Ada yang mau ditanya? Composer, Package Manager? Enggak. Ya. Oke, nah kalau nggak ada yang nanya saya lanjut dulu bentar. Oke. Nah, cara install Composer kalian bisa downloadnya di getcomposer.org ya. Jadi mana tadi? Nah, ini. Nah, dia sebenarnya itu kalau nggak salah base-nya ini kan karena PHP biasanya dari Linux biasanya. Nah, tapi disediain juga installer untuk Windows. Nah, nanti bisa di-download ini ya, Windows Installer. Nah, karena tadi ya, base-nya itu dia adalah library khusus untuk PHP, maka mau nggak mau kalian harus install PHP. Gitu. Nah, paling gampang kan pakai XAMPP atau SAM.
Nah, nanti ketika kalian mau install si Composer, nanti akan diminta path filenya si PHP itu. Gitu. Jadi kalau misalnya kalian simpennya di C, ya berarti nanti pilih C XAMPP. Nah, sampai ketemu php.exe. Itu. Nah, jadi kalau di Linux sebenarnya cuman command line doang kalau di Linux ya. Itu. Jadi cuman jalanin script PHP kalau nggak salah. Gitu. Nah, kalau di si Windows kan dia apa namanya? Kalau diistilahin sih dia juga kan pakai package manager kalau cara install di Windows gitu. Nah, bentar. Kalau ini saya buat yang versi lama. Jadi kalau versi lama itu cukup 3 extension ini itu kalian harus di enable gitu. Jadi kalau kalian install XMPP, nah cari php.ininya config php.ini. Nah, cari ini OpenSSL, curl sama socket. Itu saya coba kasih lihat contohnya ya. Nah, ini OpenSSL. Terus tadi ada apa lagi tuh? OpenSSL, curl, nih. Terus PHP socket. Bentar, mana PHP socket? Jadi kalian kalau di titik koma berarti itu extension PHP-nya nggak diaktifin atau nggak dipakai. Nah, maka biar aktif, maka harus dihilangin. Nah, kayak curl ini kan udah hilang nih, gitu. Nah, sementara tadi apa OpenSSL ya, OpenSSL ya sini mati apa karena di komen gitu. Jadi kalau normalnya sih harusnya dihapus titik komanya. Nah, ini contoh di saya save sama soket ya. Save. Nah, cuman nanti hati-hati karena di sini kita pakainya XMPP versi Windows ya, sorry. Nah, maka nih, kalau dulu itu ditambahin .dll ya nih, yang di sini nih. php underscore extension .dll gitu. Nah, tapi kalau di sini sintak barunya itu nggak usah lagi pakai .dll, jadi langsung extension sama dengan apa sama dengan nama extensionnya gitu. Nah, makanya yang di sini di penulisan lama dia adalah php underscore open SSL. Nah, kalau penulisan lama kayak gitu tuh, extension sama dengan php underscore open SSL .dll gitu. Nah, sintaks XAMPP versi baru atau PHP versi baru itu nggak pakai lagi kayak gini, tapi udah langsung mirip kayak di Linux. Nah, jadi langsung apa extension sama dengan nama extensionnya gitu. Nah, jadi yang contoh ini yang tengah-tengah php underscore curl.dll. Nah, yang terbaru itu adalah extension sama dengan curl. Jadi langsung itu. Nah, tapi ada tapinya. Kalian di sini ada namanya extension directory. Kalau nggak salah extension dir. Sorry, saya lihat dulu. Dir.
Nih, ada namanya extension _dir. Jadi untuk aktifin ini, maka DLL-nya itu harus ada. Nah, kebetulan saya punya xmpp php extension. Nah, maka xmpp xmpp php ext atau extension. Nah, PHP Cure ada, OpenSSL ada, terus tadi php_socket ya. Nih, php_socket. Nih, itu. Kalau nggak ada, nanti ketika kalian restart biasanya nggak mau nyala gitu. Nah, contoh ini tadi saya udah aktifin, udah saya hilangin ya titik komanya itu dengan menghilangkan tanda titik koma. Gitu. Nah, ini saya save. Kalau udah diubah restart Apache-nya, restartnya itu ya stop dulu, terus baru jalanin ulang. Nah, kita coba jalanin ulang. Nah, nyala. Gitu. Nah, kalau udah, baru lanjut jalanin Composer setup tadi. Gitu. Nah, Laravel yang akan kalian pakai, kalau mau pakai yang versi terbaru, nah jadi kan nih sekarang itu versinya adalah versi 8. Versi 8 ya. Jadi sekarang itu Composer udah masuk ke Composer 2 versi 2. Jadi ketika kalian mau install Laravel terbaru, maka pakai yang Composer 2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah pernah download si Composer ini, nah maka kalian uninstall dulu terus ganti jadi Composer kedua gitu. Nah, baru nanti bisa install Laravel versi 7 ke atas. Tuh, ada yang mau ditanyain dulu untuk Composer sama PHP ini? Saya pakai Laragon, config-nya gimana ya? Laragon itu, sorry, Laragonnya itu buat ngejalanin PHP atau apa? Maksudnya kalau kayak XMPP itu kan ada Apache-nya web server, ya kan? Iya. Nah, kamu punya ada bisa jalanin PHP nggak gitu? Atau Laragon itu library framework? Saya baru dengar soalnya. Jadi biasanya kalau dia web server atau web server lah ya, biasanya kalau buat ngejalanin PHP ya tadi dia pasti ada setting PHP ininya nih, PHP ini gitu ya. Intinya sih ada library PHP harusnya Oh, ada nih PHP. tuh. Nah, nanti kan ada PHP ini, php.ini gitu. Nah, terus dia tadi itu lihat lagi DLL-nya, apa extension-nya ada apa enggak di sana gitu. Ya udah, ntar saya tanya ke saya aja deh config-nya. Ya, coba deh. Kalau nggak ada ya mau nggak mau itu tadi. Ada kok tapi di sini. Ada. Oke. Nah, lanjut ya. Oke, jadi pas nanti jalanin setup-nya si Composer, ya kan? Nanti si Composer itu akan minta apa? Command line PHP-nya itu yang dipakai
yang mana gitu. Nah, kalau kalian udah pernah add ke sistem environment itu yang PATH, PET. Jadi ketika kalau udah install di environment variable itu di PET gitu kan, itu ketika kalian ketik PHP langsung bisa jalan. Tuh. Nah, warning modul OpenSSS is already loaded. Nah, berarti saya nggak usah aktifin lagi sebenarnya. Ini yang tadi. Jadi saya nggak perlu aktifin lagi. Jadi kalau ketika kalian udah masukin ke sistem PET, di Windows kan ada namanya sistem PET. Itu kalau nggak salah ada di ketika kalian ini klik kanan, properties, sistem. Bentar. Advanced System Setting. Nih, yang ini. System Properties. Jadi kan yang di itu juga sama tuh di Windows 7. Nah, nanti ada environment variable. Nah, ada namanya PATH, PATH, PATH file. Gitu. Jadi ketika buka CMD kayak begini, nah kalian cukup ketik PHP, nanti udah otomatis jalan gitu. Nah, kalau yang ininya nggak aktif, biasanya nanti ada tulisan command not found. Gitu. Nah, jadi command not found. Nah, itu bisa diakalin kalau kalian ketik lengkap kayak gini. Kalian ketik lengkap ininya. Gitu. Jadi perintah PHP ini akan sama ketika kalian jalanin kayak gini. Jadi istilahnya nih si environment variable yang PATH file tadi itu dia akan otomatis seolah-olah kalian udah ngetik ininya nih, ngetik file lengkapnya gitu. Nah, kalau udah di setup pakai PATH file ini, nanti di si Composer setup biasanya tinggal pilih kalian punya PHP versi mana yang akan dipakai untuk si Composer ya, gitu. Tapi kalau belum ada atau belum diinstal, maka kalian browse. Nah, browse, cari PHP kalian yang akan dipakai untuk Composer. Nah, kalau biasanya di C ya berarti di C. Kalau di saya kan di sini D, XMPP, terus PHP. Nah, cari yang php.exe. Nih. Tuh, jadi di browse dari sini. Nah, nanti tinggal di next. Ya kan, terus tinggal di lanjutin aja, next aja gitu sampai selesai. Nah, kalau udah keinstall nanti kalian coba ketik Composer. Nah, ini saya coba contoh Composer gitu. Nah, udah jalan. Bingung atau perlu saya install ulang Composer saya punya? Atau nanti kalian praktek sendiri di komputer atau PC masing-masing, laptop atau PC masing-masing. Boleh. Ya, karena kalau kayak gini kalian harusnya install sendiri. Karena nanti masalah-masalahnya itu akan muncul di komputer masing-masing. Nah, ntar WA. Ya, nanti di grup aja ya.
kalau ini gitu. Makanya kalau kemarin yang offline ya, ini balik lagi sih kayak waktu review. Install ini aja sebenarnya berapa 3 jam lebih ya, 3 jam hampir 4 jam karena kan jam 8 sampai 11.30. Itu ada yang belum selesai install Laravel-nya gitu. Misalnya komposernya udah keinstall nih, ntar Laravel-nya yang nggak beres-beres gitu. Nah, jadi kalau si komposernya udah keinstall nanti ya tandanya kayak tadi. Ketika kalian ketik komposer, nanti muncul tuh komposer. Versinya versi berapa? Nah, di sini saya pakai versi 2 gitu. Jadi yang tadi nih balik lagi ke library kalian. Komposer yang kedua itu udah mulai ngambil versi-versi terbaru dari library yang ada gitu. Nah, kenapa saya saranin kalian tetap pakai Composer 2 dan Laravel terbaru? Karena gini, XMPP, si Apache, PHP, itu dia udah mulai ke sini, mulai update baru kan, update. Nah, ada beberapa function itu udah nggak bisa dijalanin lagi di PHP versi terbaru gitu. Jadi function yang ada di versi lama nggak bisa dijalanin di versi baru gitu. Makanya kalau library-nya masih pakai library lama tapi PHP-nya PHP versi baru, nah nanti kadang yang nggak jalan sempurna gitu. Kalau nggak salah saya PHP-nya itu pakai PHP versi 8. Kalau nggak salah ya, coba benar nggak ya? Ini ya. Oh nggak, harus dijalanin dari itu ternyata. Oh, saya buka ini aja berarti. Host PHP admin. Kalau nggak salah di PHP admin muncul. Nih. Ini yang saya punya web XMPP-nya, dia Apache-nya itu versi 2446, 2.446. PHP versinya itu adalah PHP versi 8. Nah, ini yang baru nih. Nah, kalau kalian cari PHP version. Nih, yang terbaru adalah ini release date. Jadi baru-baru rilis November kemarin itu versi 8. Nah, jadi di sini dia udah stable juga PHP versi 8-nya. Jadi bukan yearly lagi atau beta version gitu. Nah, di PHP 8 itu ya ini nih karena major version banyak yang berubah dari versi-versi sebelumnya gitu. Nah, terus jadi kalau kalian lihat si PHP 7 itu kan nanti ada dia punya itu disupport sampai kapan gitu, sampai tahun berapa gitu. Mana ya? Di sini nggak ada, nggak kelihatan ya. Jadi contoh kalau kayak si Laravel itu ada nih, ada istilahnya nih bugs fixnya itu akan diperbaiki sampai kapan sih gitu. Nah, terus security fix, nah sampai kapan gitu. Jadi dia akan ngecek ada bug apa enggak gitu kan. Terus security-nya diupdate-nya sampai kapan gitu. Makanya di sini dia ada sebutannya adalah LTS atau long term support gitu. Nah, sementara yaitu tadi si PHP ini
takutnya kayak gitu, sama gitu. Jadi kalau kalian ada yang update, jadi contoh, Apache-nya diupdate ke 2.4. Nah, ternyata 2.4 itu dia nggak bisa ngejalanin PHP versi 5 misalnya. Nah, mau nggak mau kan kalian harus update PHP gitu. Nah, ketika kalian update si PHP-nya, kebanyakan yaitu tadi script-script yang biasanya kalian pakai, nah ntar bisa aja itu jadinya adalah yang dihilangin gitu. Jadi nggak bisa di running lagi gitu, kurang lebih ya. Makanya kalau bisa ya itu tadi cari yang stable dan long term support, atau ya di supportnya sampai kapan gitu. Oke, paham sampai sini? Ini yang versi ini ya, maksudnya kita ngomongin versi-versi dari aplikasi yang kita pakai gitu. Ada yang mau ditanya? Atau bingung? Nah, bingung. Oke, kalau bingung saya jelasin ulang dikit. Maksudnya saya flashback dikit. Eh 2 tahun ya kayaknya, 1 tahun. Iya, sekitar 2 tahun lalu itu kita bikin Laravel itu versi 5.2 atau 5.8. Waktu itu tuh galau juga gitu. Tapi karena lebih familiar 5.2, maka waktu itu dibikin versi 5.2. Nah, 5.2 itu masih pakai Composer 1. Terus ya ini si Apache sama si PHP-nya itu masih pakai versi yang bawah gitu. Jadi masih pakai versi 5 ke bawah lah. Itu 5.3 ke bawah. Gitu. Nah, ketika kalian update web server kalian, update PHP kalian, gitu. Jadi misalnya contoh kalian install ulang XMPP-nya nih, XAMPP-nya kalian install ulang. Nah, terus diganti sama yang terbaru tuh, PHP versi 8 misalnya. Nah, enggak menutup kemungkinan Laravel 5.2 itu nggak bisa running persis dengan PHP versi sebelumnya gitu. Jadi takutnya contoh kalian misalnya waktu connect ke database, kalau dulu itu pakai MySQL_connect. Nah, nggak ada i-nya gitu. Nah, yang sekarang justru yaitu kalau nggak pakai i, dia malah nggak bisa kalau yang PHP versi baru. Nah, sekarang itu wajib pakai ada i-nya, MySQL i gitu. Nah, yang nggak ada i-nya, MySQL doang. Jadi MySQL_connect, MySQL_query. Nah, itu udah nggak ada lagi di PHP versi terbaru. Gitu. Maka kalau kalian pakai MySQL_connect doang, zaman dulu kan pakainya begitu doang tuh. Nah, nanti ya pasti error. Gitu. Itu contoh doang. Gitu. Karena biasanya ya itu makin dia naik version, biasanya makin ketat, makin aman. Nah, maka function bawaan tadi yang kayaknya akan yang bakalan ada bugs atau bakalan ada tadi security-nya, maksudnya nggak secure gitu kan, itu dihilangin biasanya kayak gitu kurang lebih. Itu makanya yaitu disarankan biasanya update terus ke versi yang di support. Maksudnya di support ya tadi kalau contoh Laravel
Misalnya kalian masih mau pakai Laravel mana tadi? Nih, misalnya kalian masih pakai versi 6. Nah, versi 6 ini ya tadi bugs-nya dia masih akan dibantu benerin sampai tanggal 7 bulan 9 tahun ini. Gitu. Nah, kalau security fix nah sampai 2022 gitu. Paham nggak? Jadi yang versi 5.2 tadi, nah saya nggak tahu udah harus kayaknya sih udah mati gitu. Nah ini saya cari lengkapnya 5 poin Laravel yang 5.2 itu keluarnya adalah Desember 2015. Nah bug sama security fix dibenerin cuman sampai 2016 gitu. Jadi ketika contoh, oh si PHP-nya ganti nih, ada function A yang yang nggak jalan. Nah itu nggak bakal disupport lagi oleh si Laravel, tapi kalian harus ganti manual, ganti sendiri, kayak gitu. Makanya di sini saya coba untuk ngeganti ke versi baru. Gitu. Jadi kalau kalian masih jalanin yang Laravel 5.2, maka mau nggak mau web server kalian harus yang support 5.2. Yang disupport 5.2 ini. Kayak gitu. Jadi kalau contoh, oh kalian kemarin belajar web 1 baru install XMPP-nya nih. Nah mau nggak mau kan nanti coba aja cek. Paling gampang sih ya ini ceknya di phpMyAdmin. Lihat di sini web servernya itu Apache-nya versi berapa, PHP-nya versi berapa gitu. Nah ketika udah kelihatan oh PHP versi 7.4. Nah 7.4 itu nanti cocokin di tiap-tiap Laravel ini itu ada versi-versinya gitu. Jadi contoh ketika kalian Laravel 8 nih, Laravel version 8 itu ada mana tadi? Bentar. Kemarin saya bikin nemu di sini hilang lagi dia. Kalau bahasanya itu ya tadi requirement untuk ininya ngejalanin. Release note. Nih, contoh di sini nih minimal PHP 73 required. Nah, kalau misalnya mau di update upgrading tuh 7.8. Nah, nanti ada di sini. Jadi kalau kalian pakai 7.3 kayaknya bisa. Nah, tapi kalau kalian udah install 7.3 terus kalian mau ganti ke PHP versi 8 ya nanti ini nih jalanin dari sini gitu. Oke, ini nanti aja yang penting kalian itu dulu tadi cari tahu XMPP kalian. PHP versionnya itu PHP versi berapa gitu.
Oke, balik lagi ke materi. Ada yang mau nanya nggak sampai sini tentang Composer sama versi-versi tadi? Mungkin nanti kalau udah install baru nanya kali ya. Belum tahu ini bakal salah di mana. Bakal error di mana. Nah itu. Kalau di lab enaknya satu error, ya error semua. Biasanya Kalau di karena lab enaknya nggak nyampah dong di komputer. Kayak gini kan ntar tiba-tiba install berapa tadi? 3 jam ya? apa tuh? Tadi berapa kok? Apa tuh? Yang proses install 3 jam? Mana Nggak 3 kelar jam? ya? Oh, Tadi bukannya sempat ngomong. iya iya iya. Itu pertama karena ya tadi ininya nih eh Spek. ada yang Oh, bukan. extension yang nggak ngikutin. Kan kalau kalau kayak gini kan materi saya kasih. Kalau di lab kan saya kasihnya belakangan biasanya kan. Benar nggak? Jadi kalau di lab kan cuman display doang di depan. Ya gitu. Yang ngedengerin ya ngedengerin. Tapi kan yang nggak ngedengerin nggak ngeh. Ternyata ini nih harus di inihin misalnya. Harus dijalanin gitu. Kayak gitu-gitu. Jadi ada yang kelewat. Nah, terus udah gitu. Ini kan si Composer itu kan sebenarnya dia punya database sendiri di online-nya si servernya dia lah gitu kan. Ketika kalian mau install Laravel itu kan sebenarnya kalian nge-download library yang ada di server mereka gitu. Nah, tahu sendiri kan di lab internetnya sekencang apa Kenceng habis. gitu. Kenceng parah. Nah itu, Udah kantor NASA mah kalah cepet. nah itu makanya kan jadi 3 jam, 4 jam. Belum pas udah keinstall ternyata library-nya ada yang korup. Ya karena tadi. Harusnya satu aja download, ntar kirim lewat LAN. Nah, iya kan makanya di sini saya tulis ada 2 cara. Ada banyak sih, ada lebih dari 2 cara sebenarnya. Tapi paling simpel ya 2 cara itu. Gitu. Jadi makanya kalau saya kemarin udah sediain ada Laravel-nya tadi ya yang si Laravel apa instalan, terus ada Bootstrap-nya juga gitu. Jadi nggak perlu download lagi kalau kayak kemarin. Tapi kalau yang pas tahapan install biar pada paham cara edit konfigurasi php.ini, terus cara biar tahu ini PHP versi berapa sih gitu. Karena kan nanti kalau kalian istilah kerja atau bikin project kayak gini, maka kan kalian harus tahu apa aja yang mesti dikonfigurasi gitu. Nah, jadi kalau kalian ada koneksinya lumayan bagus, terus ya koneksi sih sama PC-nya juga bukan yang lemot-lemot banget, ya nggak nyampe sejam malah udah keinstall gitu. Nah ini aja kan, iya saya juga nginstal nggak nyampe sejam, paling 10 menit kayaknya. Core itu juga 9 dilawan. Ya kan PC ini buat semua Hans. Gaming. Game juga, Nah, develop juga, jalanin emulator juga. Ya tahu sendiri emulator Android udah males duluan Pak kalau mau ngetes kalau lama gitu. Oke, masuk ke Laravel ya. Jadi kalau tadi kita kan masih si Composer apa version saya cuman gini, si Composer 2 saya belum ngecek. Yang terbaru kan Composer 2 nih.
ketika kalian download itu kalau nggak salah langsung didapetinnya adalah Composer 2 nih. Nah, si Composer 2 ini saya kurang tahu, belum ngetes ya lebih tepatnya. Kalau kalian install Laravel sebelumnya atau versi-versi jadul punya, masih bisa apa enggak gitu. Tapi yang versi 1 itu kalau nggak salah kemarin nggak bakal bisa, ada warning lah ketika kalian download versi Laravel terbaru gitu. Jadi kemarin makanya ketika pas saya download install Laravel terbaru ada warning, ya udah daripada resiko maka mendingan saya update komposernya ke Composer 2 gitu. Nanti dicek aja kalau mau coba ininya. Setahu saya sih bisa tetap install Laravel yang sebelumnya gitu. Oke, next Laravel. Jadi Laravel merupakan framework PHP. Nah, itu terakhir sekarang mulai lebih populer dibanding dengan framework lain. Nggak kalah populer lah gitu. Jadi kalau biasanya yang paling sering didengar adalah CI code atau code igniter, CI disingkatnya ya, CI gitu. Terus ada YII atau terus ada lagi Cake PHP dan lainnya gitu. Nah, kayaknya ya tadi sebenarnya karena kemudahan package manager, nah mulai pada lari ke Laravel. Jadinya sekarang lebih populer lah si Laravel ini. Tuh. Nah, ini tadi instalasi. Jadi ini yang versi 5.2, Laravel 5.2. Itu kalau dilihat dari documentation-nya sana yang tadi, itu dibutuhkan PHP version 7 ke atas, 7.1.3 gitu. Jadi kalau yang di versi di bawahnya dikhawatirkan ada beberapa function baru belum ada gitu. Nah, tapi ada tapinya lagi nih. Ketika PHP versinya lebih tinggi dan terlampau jauh, ya tadi takutnya malah function yang lama-lama di versi yang lebih tinggi itu udah nggak ada gitu. Makanya nanti perlu disesuaikan. Oke, di sini direkomendasikan untuk aktifin semua ini gitu. Tapi kalau misalnya iseng, ya iseng. Kalau iseng ya coba aja. Ketika instalasi, seingat saya nggak error. Seingat saya kalau pas install nggak bakal error. Oh, PHP PDO PHP-nya belum diaktifin. Jadi kayak tadi, misalnya saya masih ada titik koma. Nah, ketika install, seingat saya nggak bakal muncul error. Nanti muncul errornya adalah ketika kalian jalanin Laravel. Ingat saya ya, nanti tes aja. Tuh. Nah, untuk yang Laravel 5.8 ke atas tidak jauh berbeda gitu. Jadi perbedaannya adalah ya ini di si PHP versionnya doang gitu. Jadi karena waktu saya buat dokumen ini itu 5.2 sama 5.8. Nah, nanti dicek lagi aja di masing-masing version. Ya, pertama tadi kalian lebih srek mana? Lebih srek versi berapa? 8 apa 7? Nah, di sini cuman kita sama ratakan aja mau versi 8 apa 5.2. Kalau mau ini yang terbaru ya 8 gitu. Jadi kita samain aja versi 8. Tapi kalau kalian mau versi yang lain nggak masalah. Nah, cuman patokan saya adalah saya pakai yang 8 aja kali ya. 8 aja lah ya.
Iya 8 Pak. Kalau 5.2 takut kejauhan karena dia dari 2015. Itu kalau mau ya versi yang mendekati. Takutnya ya tadi ketika kalian install Apache PHP atau di sini kan SAM ya. Kalau Windows kan paling gampang SAM. Kalau kalian install yang terbaru, ya mau nggak mau pasti Laravelnya versinya yang terbaru juga biasanya. Kalau yang versi jadul ya takutnya malah tadi ada beberapa function yang nggak ada gitu. Ya jadi patokannya di Laravel 8. Nah itu perbedaan jauh. Nah jadi nanti ada beberapa perbedaan ketika kalian nanti ngoding di yang lain-lain nih gitu. Jadi ada perbedaan di codingnya aja. Jadi intinya sih poin utamanya sama. Jadi poin utamanya misalnya form untuk ngebuat form, untuk connect ke database, ya kan, terus ada relasi segala macam. Poin-poinnya sama, itu tetap ada di Laravelnya tetap ada, tapi cara ngodingnya agak sedikit berbeda. Yang 5.2 dengan versi terbaru. Gitu. Makanya tadi sebenarnya kemarin juga saya sama dosen yang lain juga galau di situ karena udah kejauhan, bedanya kan udah 5 tahun lebih gitu. Sementara kita yang benar kan kita ngikutin ngikutin perkembangan terakhir gitu kan, kayak gitu. Jadi di sini saya pakai versi 8 aja gitu. Nah kalau saya lihat sih dosen lain tetap 5.2 karena udah lebih paham 5.2 gitu. Oke. Ya, jadi extensionnya sih sama kayaknya kurang lebih kalau saya lihat. Perbedaannya ya di versi PHP-nya. Gitu. Nah, jadi nanti kalau kalian install, kalau ininya ada yang kelupaan diaktifin ya coba aja dulu. Gitu. Paling kalau emang dia benar-benar butuh, maka pas dijalanin error biasanya. Oke, ini ya, PHP extension tersebut dapat diaktifkan dengan cara menghapus tanda komen atau semikolon atau titik koma. Gitu. Apabila server telah memenuhi syarat, nah selanjutnya adalah install Laravelnya. Nah, ada dua cara untuk install Laravel. Yang pertama adalah online melalui package manager kayak tadi Composer. Nah, atau yang kedua ya copy offline. Jadi download package Laravel yang udah ada gitu kan. Nah, contoh kalian iseng dapat kuota malam doang misalnya nih. Ya udah download aja Laravelnya malam-malam. Gitu. Atau ya tadi copy punya teman. Paling simpel. Oke. Nah, cara install online melalui Composer karena Composer itu base-nya adalah command line, nah maka buka CMD atau command line. Nah, terus arahin kalian mau taruh Laravelnya itu di mana. Gitu. Jadi contoh kalau kalian mau taruhnya di CXMPP htdocs, ya kan? Nah, maka arahkan direktorinya itu ke htdocs kalian. Nah, biasanya kalau nggak pakai CD ya pakai chdir atau change directory. Itu. Nah, contoh di sini ini CMD yang tadi saya buka. Ganti direktorinya changedir. Nah, direktori kalian di mana, di C apa di D?
Kebetulan tadi saya adanya di D, ya kan. Nah, tadinya awalnya C user. Nah, user saya gitu kan. Terus ketika kalian ganti direktorinya, nah di sini akan diganti jadi D xmpp htdocs. Ketika kalian list filenya ya sesuai dengan yang ada di htdocs gitu. Nah, terus kalau install online ya gampangnya tinggal kalian ketik komennya composer create project. Nah, Laravel garis miring Laravel nama project terus versi gitu. Jadi contoh kalau kalian mau install yang 5.8 maka ganti jadi ini. Terus nama projectnya kalian ganti. Ini akan jadi nama folder juga di htdocs. Gitu. Terus kalau mau 5.2 ya berarti ganti 5.2. Kalau mau ganti versi 8 ya berarti sininya 8 titik sekian gitu. Atau kalau mau yang lebih simple lagi, ya udah composer create project tambahin option untuk prefer distribution gitu. Jadi prefer distribution itu berarti dia adalah Laravel versi terakhir dan stable. Nah, ini ya. Bukan beta lagi gitu. Nah, sisanya sama cuman nggak usah ada versinya. First Laravel gitu. Jadi first Laravel ini nanti dia akan ngebuat folder baru. Nah, kalau di sini dia adalah nama project. Terus path filenya ya tadi path filenya yang sesuai dengan ini kalian gitu. Nah, kalau kalian jalanin ini maka nanti akan ngedownload filenya gitu. Oke, kita coba di sini saya jangan first Laravel itu udah ada. Oke, saya ganti ke first Laravel 8. Kita coba 937. Kita cek berapa menit. Nah, dia akan ngebuat project terus di folder first Laravel 8. Nah, nanti dia akan download. Nih. Kalau nggak salah sih dia di arsip, maksudnya antara di zip atau di rar. Jadi nggak gede-gede banget. Tapi ketika diekstrak, filenya gede. Kalau nggak salah ya. Nanti kita cek aja berapa MB. Nah, ini library yang dipakai di si Laravel. Nah, terus ada versi-versinya juga gitu. Makanya tadi si Composer ya enaknya gitu. Ketika kalian ada yang udah jadul nih, pengen diupdate, ya udah tinggal Composer update. Nanti si file-file library ini otomatis ke-update sendiri gitu. Nah, tuh 2 menit doang. 80 package suggestion were added by new dependency. Use Composer suggest to see details. Nah, bla 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 ya kan. Nah, udah application key set successfully. Nah, untuk ngejalanin PHP artisan key generate gitu. Nah, kalau udah ya nanti bisa dicek lewat foldernya. Ada nggak nih? Nih, first Laravel 8. Gitu. Nah, ketika udah selesai, kita bisa mulai develop di folder first Laravel kita tadi. Nah, cara kedua, tadi cara pertama, yang ini cara kedua adalah tadi dengan mendownload offline package Laravel. Nah, cuman tadi ketika ada library yang sekian-sekian itu ada update, maka kalian harus update manual. Gitu.
Itu kalian nanti coba cek di GitHub itu ada project Laravel. Nah, di-download terus ya copy ke folder yang kalian mau. Gitu. Ini kalau misalnya ada temen ya download punya temen gitu kan. Yang freshnya ya, jangan yang udah diotak-atik. Kalau yang udah diotak-atik berarti kalian harus sesuaiin yang udah diotak-atik apa aja gitu. Kayak gitu kurang lebih. Nah, ini kalau file yang udah diekstrak, nah cuman 33 MB lah, kecil ya. Kemarin yang first Laravel yang versi 5.2 sama deh. Perasaan kemarin gede dah. Oke. Nah, kalau udah kalian bisa jalanin pakai PHP Artisan Serve di folder project kalian. Tuh, jadi kalau tadi folder projectnya misalnya first Laravel 8, maka hadir dulu ke first Laravel 8. Nah, jalanin PHP Artisan Serve. PHP Artisan Serve. Nah, kalau udah dia akan listening ke, nah portnya adalah 8000. Bisa kalian copy IP-nya. Ingat 127.0.0.1 adalah localhost. Jadi nih tinggal di copy. Nah, udah jalan. Ya kalau misalnya mau ganti localhost ya berarti localhost .2 8000. Nih. Agak beda ininya aja. Beda di saya di sini zoom deh, sorry. Tuh, yang bener. Nah, atau kalau kalian tadi installnya kebetulan di htdocs, nah kan htdocs first Laravel 8. Itu bisa juga kalian jalanin lewat localhost. Terus nama projectnya apa tadi? First Laravel 8. Nah, contoh ya, kalau kalian enter biasanya munculnya kayak gini. Maka nanti ketika kalian jalaninnya lewat si Apache, di sini kalian perlu perlu dikasih security-nya. Misalnya biar nggak muncul file kayak gini. Atau di redirect. Nah, di redirect-nya adalah yang di pointing di sini, pointing ke port 8000 ini, dia adalah semua yang ada di folder public. Jadi agak beda dikit aja. Kalau kalian jalanin pakai lewat SAM ini, maksudnya bukan pakai yang si apa? Bukan pakai Artisan Serve ini, ya berarti kalian pakai ini localhost first Laravel 8 terus public. Tapi kalau kalian pakainya yang PHP Artisan Serve, nah bukanya adalah sesuai portnya. Gitu. Oke, paham? Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? Jadi saran saya kalau kalian pakai PHP Artisan Serve, ya mau nggak mau port 80 antara dimatiin atau tambahin security-nya di folder project Laravel. Gitu. Ada yang mau ditanya? Mungkin di WA. Ya, terus ini yang tadi, kalau PHP-nya nggak comment not found, nah maka tambahin ini
PHP lengkap kalian, path filenya ada di mana. Gitu. Oke, ada yang kurang jelas atau mau nanya? Materi mah udah selesai sebenarnya. Tapi kalau kalian terapin ya sejam lah. Ada yang mau ditanya? Bingung kok mau nanya apa. Nah, karena belum tahu masalahnya. Nah iya emang. Ini kan sebenarnya modul praktikum harusnya benar-benar. Masalahnya di diri sendiri Praktek. sama komputernya. Ya itu. Oke, saya jelasin dikit aja deh yang ininya ya. Nanti kalian coba install sendiri. Saya preview untuk yang ada di Laravel. Gitu. Jadi ketika kalian install, ini ketika kalian install nanti cek aja rata-rata ya. Komposisinya sama. Jadi nanti ada folder apps, ada folder bootstrap, ada folder config, folder database, folder public, resource, root, mana nih? Nih, rata-rata sama ya. Root, storage, test, sama vendor. Ini rata-rata sama. Tuh. Jadi apps ini lebih ke arah ke aplikasi kita. Nah, nanti ada console, ada exception, ada HTTP. Nah, di dalam HTTP itu nanti ada controller, ada middleware, ada request. Nah, request ini nanti kita lihat, setahu saya di 5.2 ada request, di 5.8 ada yang ada yang enggak. Nah, nanti kita cek aja di materi selanjutnya. Oke, terus jadi ketika kalian nanti ngoding, nah kalau kalian kemarin masih tadi juga sempat disinggung, ada model view controller. Nah, si controller inilah yang tempat kalian naruh controller gitu. Nah, di sini contoh kalian misalnya nanti bikin produk controller.php, sales controller.php. Nah, dia yang akan mengontrol hubungan antara view dengan modelnya. Gitu kan, MVC, model view controller gitu. Terus ada lagi model sama provider. Gitu. Nah, ini yang tadi modelsnya, tempat naruh model. Itu. Terus ada lagi adalah database. Nah, database ya tempat buat naruh detail tentang database. Nah, nanti ada migration, ada seeders, nah, dan lain-lain. Nanti ada materi-materinya di setiap yang akan kita pakai. Terus, nah ini yang penting lagi adalah folder public. Nih. Nah, folder public itu kalau di web server namanya adalah public HTML. Nah, jadi ketika kalian kayak tadi, ketika kalian PHP Artisan Serve, maka yang dimunculin adalah di sini. Yang ada di sini. Nah, dia akan ngejalanin index.php. Nah, tapi kalau kalian jalaninnya pakai Apache kayak tadi yang cara jadul kita, ya berarti localhost, terus nama projectnya apa, terus Laravel 8, terus public gitu. Terus ada lagi folder resource. Nah, resource ini yang akan dipakai untuk file-file pelengkap kayak kemarin ada CSS, ada JavaScript. Kalau yang kemarin inline ya inline kan di file HTML-nya sendiri.
Nah, tapi ada juga kan file yang ambil CSS dari file lain misalnya. Nah, biasanya ditaruh di sini. Gitu. Ini yang resource. Terus ada lagi routes. Nah, routes ini nanti isinya ada API, ada web, ada console, dan lain-lain. Nah, kalau kemarin udah pernah dengar API, kalau kalian bikin API, nah, kalian bisa edit di api.php. Jadi maksudnya dia lebih secure dibanding web PHP. Kalau web.php itu lebih ke arah untuk public. Kalau API maka harus ada autentikasi biasanya. Gitu. Kurang lebih gambarannya kayak gitu. Jadi poin-poinnya. Nah, kalau nanti view, kan tadi ada model view controller. Nah, sorry, yang ini kelewat nih. Model view controller. Nah, view-nya itu ada di sini. View. Jadi nanti ketika kalian mau ngedesain tampilan, ibaratnya nih di sini adalah prototype-nya. Prototype. Nah, model view controller. Modelnya ada di app apps models. Nah, di sini contoh user. Nah, si user ini nanti punya database ada di bagian database. Nih, user. Gitu. Model view controller. Nah, baru lari ke controller di bagian HTTP tadi, controllers. Gitu. Kurang lebih gambaran singkat. Ada yang mau ditanya? Ini tenang, nanti tiap pertemuan pasti masuk ke 3 tadi. Masuk ke 3 bagian tadi. Ada controller, ada view, sama si model. Gitu. Ada yang mau ditanya? Bingung mau nanya apa? Nah, iya Bingung, Pak. Ya bingung ya karena belum praktek. Terus belum nyoba-nyoba juga kan yang di sini. Takut nggak bisa Pak installnya Pak. Install aja dulu. Tadi ya cara simple ya kalau komposer atau internetnya lemot ya tadi punya temen suruh zip aja terus kirim nanti ekstrak deh di sini gitu. Nah ini si artisan tadi nih. Ini artisannya. Nah ini tadi yang makanya disebut ada namanya autoload di Composer gitu. Jadi si Composer nanti akan ngecek gitu. Nah run the artisan application bla bla bla. Nah ini kalau mau pelajarin ya pelajarin. Kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini cara itunya doang sih. Cara kerja si artisan. Gitu. Oke. Ada yang mau ditanya? Tugasnya coba install Laravel. Jadi pertemuan besok kita tinggal tes. Ada yang mau ditanya? Kalau nggak ada ya materi kita udah habis nih. Udah lewat malah nih. Udah lewat malah nih. Kalau nggak ngerti installnya nanya di grup aja ya Pak ya. Iyalah, tanya di grup. Ya habis gimana? Mau iya, di mau nanya ke siapa lagi?
Enggak, mau di remote sekarang nggak mungkin, nggak ini juga kan. Iya Pak. Kuota Oh iya. ininya kan. 30 orang masa Pak. Iya. Kalau tapi nggak tahu sih ya apa kalau set remote-nya one by one alias satu per satu ke satu sih mungkin kuotanya gedenya di saya doang. Tapi kalau langsung satu orang langsung kesebar 30 ya kuotanya lumayan gitu. Kan kayak wifi. Ya kalau saya kan kebetulan ini jaringan inilah IndiHome gitu-gitu. Provider bukan kuota. Cuman yang kuota yang kasihan gitu. Oke, nggak ada lagi yang ditanya. Nanti di grup aja ya. Ini nanti rekamannya juga saya akan upload. Cuman yaitu nanti uploadnya antara Google Drive atau langsung ke YouTube lagi. Karena cepet Google Drive-nya aja udah mulai penuh lagi soalnya. Gitu. Oke. Nggak ada yang ditanya ya? Cukup Pak. Oke. Cukup. Nanti coba install sendiri di PC atau laptop masing-masing. Nanti saya tambahin ini deh di e-learning, nanti saya tambahin kalian screenshot kalau udah jadi. Nanti kalau misalnya nggak bisa bakal di remote apa gimana? Nanti saya bantu jawab dulu. Kalau misalnya udah mentok ya nanti janjian aja remote-nya kapan. Oke. Oke, Ya. siap Pak. Makasih ya Pak. Oke, berarti ini yang lain nggak ada yang nanya nih ya? Tidur Pak, tidur. Biasa lah ya. Nah, Ya biasalah Pak, biasalah. Ya. biasa. Oke. Ya udah. Lah ini 11:01. Jangan bilang recordingnya nggak jalan. Oke. Jalan kok. Jalan ya. Jalan ini udah mau 1 jam 30 menit. Iya. Soalnya di sini di atas pojok 11:01 doang tuh. Oke, ya udah kalau itu hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kalian coba-coba instalasi di rumah, di e-learning nanti tadi ya, nanti saya akan buat assignment. Terus ya untuk ininya nanti kalian screenshot yang udah keinstall. Jadi kayak gini misalnya udah keinstall kan. Path filenya apa? Terus command yang kalian jalanin apa? Nih, kayak tadi kan ini nih. Ininya nih, command filenya. Gitu. Ya, kalau nggak ada berarti hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Pertemuan minggu depan ya kita udah mulai masuk ngoding di Laravel ya. Gitu. Nah, ini contoh. Nah, ini ngoding kayak gini kalau tinggal salin-salin gampang, tapi untuk memahaminya yang agak ribet. Gitu. Makanya ini pertemuan besok aja. Oke. Hari ini berarti kita cukup sampai di sini dulu. Nanti kalau yang nggak bisa tinggal tanya-tanya di grup atau sharing di grup, ya kan? Kurang lebih begitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita akhiri saja sampai di sini.
Oke, selamat pagi semuanya. Yo, Oke. pagi. Kasih Ya, Pak, pagi Pagi, Pak. Pak. Yo, Pagi, Wah. yo, saya end meeting ya, stop recording, Oke. end meeting.